Oke, baik. Bisa ditampilkan lagi PPT-nya? Hmm. Ya, jadi dari slide yang sebelumnya, HFD yang delta, mundur satu, mundur. Nah, ini. Ya, betul, yang ini delta. Nah, dari sini, ya tepat seperti yang tadi saya sampaikan, ini tidak perlu dibahas detail, karena apa? Nanti yang di bagian resume, yang semua rentang frekuensi dan semua elektroda ditampilkan itu ya di dua slide terakhir yang ada histogramnya Hmm. itu kan sudah dijelaskan semuanya supaya tidak berulang. Nah, ini cara untuk mempersingkat waktu kita bisa lakukan di sini. Jadi pada poin ini disampaikan saja, nanti kliknya pelan-pelan. Hasil perhitungan HFD pada rentang frekuensi delta, theta, alfa, dan beta ditunjukkan pada histogram berikut. Nah ini, jadi antara dua kelompok subjek yaitu subjek normal dan subjek MAD. Nah kalau mau dibaca, disampaikan saja ini rentang nilai HFD-nya dan ini adalah elektroda yang perbedaannya signifikan. Nah, jadi tidak perlu didetailkan satu persatu. Kemudian untuk angka di sebelahnya ini 1,61 sampai dengan 1,79. Nah, itu diberikan keterangan ya, rentang nilai HFD pada Hmm. frekuensi delta. Jadi orang nanti penguji tidak akan bertanya 1,61 sampai 1,79 itu nilai apa begitu. Ya, jadi tetap Oh, iya. diberikan kalimat tambahan di sini supaya detail. Sama nanti untuk theta, beta dan lain sebagainya dituliskan di situ. Jadi rentang nilai HFD untuk frekuensi theta, nah titik 2 boleh 1,00 sampai dengan 1,20. Kemudian yang bawahnya terkait dengan elektroda-elektroda, maka diberikan judul elektroda yang memiliki perbedaan nilai HFD signifikan, titik 2. Nanti nama elektrodanya apa saja. Jadi untuk semua keterangan yang di sebelah kanan nanti ditambahi kata-kata seperti itu ya. Ya. Oke, kemudian geser lagi next berikutnya. Nah, sama juga nanti yang untuk metode CATS sama di awal diberikan intro di situ hasil perhitungan menggunakan metode CATS disajikan pada histogram berikut. Nah, ini. Jadi oke, sama nanti kata-katanya di sebelah kanan itu juga ditambahkan ya, rentang nilai CATS untuk frekuensi beta titik 2 1,61 sampai dengan 1,79. Nah, itu. Kemudian lanjut. Oke. Nah, jadi berceritanya lebih banyak dan dikomparasikan dengan hasil penelitian orang lain. Tadi kan uh, Gigi banyak bercerita di sini kan ya. Jadi Iya, Bu. nanti yang lebih banyak nanti bercerita adalah di sini. Jadi lebih pada simpulan perhitungan EEG dengan menggunakan HFD itu seperti apa. Kenapa pada frekuensi delta itu justru nilai kompleksitas pada MAD itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang normal, subjek normal seperti itu. Nah, semua penjelasannya nanti ada di sini. Kemudian ya nanti bisa disinggung juga kan sesuai dengan kajian dari penelitian sebelumnya itu bahwa menunjukkan bahwa orang yang eh, memiliki gejala Alzheimer itu kan kalau kita lihat dari hasil spektral dayanya itu kan dia bergeser ke rentang frekuensi yang lebih rendah atau biasa disebut sebagai pelambatan spektral daya ya karena frekuensinya lebih rendah itu kan grafiknya lebih lambat begitu kalau kita gambarkan dalam bentuk sinyal-sinyalnya. Nah, itu ada kaitannya dengan nilai kompleksitasnya ya. Jadi berarti kompleksitas yang di area frekuensi rendah dia lebih tinggi pada MAD.
begitu. Nah, ini di sini baik. bisa bercerita banyak. Jadi nanti di elektroda-elektroda mana yang apa ini perbedaannya cukup signifikan, kemudian tren dari setiap rentang frekuensi. Jadi kalau semakin tinggi rentang frekuensinya, maka perbedaan kompleksitasnya seperti apa. Pun demikian untuk slide berikutnya, yang perhitungan kompleksitas EEG dengan metode KFD. Nah, ini juga nanti bisa bercerita bagaimana polanya. Jadi secara keseluruhan bisa diimpun di sini dan tadi sudah bagus Diki menyebutkan juga referensi yang relevan ya hasil riset orang lain itu seperti apa. Jadi memang dari beberapa penelitian itu ada yang menunjukkan pola yang sedikit berbeda. Jadi tidak semua mungkin di rentang frekuensi alfa dan beta dan apa ini lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, itu beberapa penelitian memang uh, masih ini ya bias begitu. Tapi yang jelas di sana ada perbedaan. Nah, kemudian kalau uh, dari penelitian orang lain yang lebih robust atau yang lebih unggul, yang lebih bagus itu dengan menggunakan metode CATS atau metode Higuchi. Kalau saya yang sejauh yang saya baca itu Bu, lebih diuji karena CATS ini belum pernah apa ya namanya kayak satu penelitian bareng gitu. Jadi dua uji barengan ini belum pernah ada. Oke, ya jadi kalau pada penelitiannya Diki itu yang lebih robust apa? Higuchi. Iya, karena kan dari analisis statistiknya dia p-value-nya lebih rendah semua ya. Kan di CATS ini kan betanya dia lebih dari 0,05 itu, 5%. Iya. Oke, mungkin dari proses algoritma perhitungannya ada nggak mungkin sesuatu yang apa ini dapat menjelaskan kenapa Higuchi lebih powerful? Kira-kira perbedaan utamanya perhitungan CATS dengan Higuchi di bagian mana? Misalkan ini kalau ada penguji tanya. Oh, saya belum mendalami sih kalau itu. Nah, ya, jadi nanti itu dicek, diperbandingkan, kan ada algoritmanya juga ya. Jadi Iya ada. di mana sih kelebihannya Higuchi sehingga dia lebih apa perhitungannya lebih mungkin detail, lebih valid dibandingkan dengan CATS gitu. Kemudian eh, kalau dilihat tadi rentang nilainya itu kan di atas satu ya. Nah, Ya, adakah rentang nilai untuk Higuchi dan skat patokannya? Karena kita di sini kan tidak melakukan normalisasi. Kalau ditanyakan seperti kalau itu, saya pernah ada jurnal baca Bu itu tentangnya berkisar emang 1 sampai 2. Kalau hmm, kalau yang lebih dari 2 itu malah apa kayak nggak bukan kalau untuk kompleksitas ya Bu, maksudnya yang di hmm. kompleksitas itu biasanya 1 sampai 2. Oke, ya. Jadi nanti yang pertama untuk perhitungan nilai kompleksitas di sini itu kita tidak melakukan normalisasi ya, tidak di apa buat rentang 0 sampai dengan 1. Memang dari apa skrip perhitungannya algoritmanya itu juga apa ini kita tidak melakukan itu. Kemudian yang kedua, alasannya bisa tadi dari jurnal. Nah, jurnalnya mungkin nanti bisa Ya dipersiapkan nanti saya jurnalnya cari ya. siapa. Mm-mm. Ini nilai untuk metode fractal dimension. Nah, mungkin untuk perhitungan kompleksitas yang lain dia ada yang dinormalisasi ya. Jadi kayak apa bukan LLE atau apa nanti mungkin dia normalisasi tapi khusus yang fractal dimension nah itu mungkin tidak di normalisasi. Tunjukkan Mas, pernah dibaca. Oke, kemudian slide berikutnya. Oke, di sini hasil dan pembahasan. Oke, kira-kira kompleksitas pada penderita Alzheimer disease itu
Gimana Bu? Tadi hilang. Oh, putus-putus ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, Misal di tempat saya misalkan, oke. Kalau di sini saya mendengarkan lancar apa sinyal saya ya? Oke. Sudah terdengar? udah Tidak jelas ya? Bentar. Bu. Misalkan, bagaimana penjelasannya terkait dengan penurunan kompleksitas pada penderita mild Alzheimer disease? Kira-kira faktor utama penyebabnya apa? Ini sampai ke biologisnya itu Bu atau gimana? Maksudnya Iya, secara garis besar. Jadi kalau yang nanti dari bisa saya pahami disampaikan kan kenapa. karena Mm-mm. uh, ya sih Bu, karena ada gangguan pada neuron otak. Jadi karena gangguan ini juga menyebabkan dinamika di otak itu atau aktivitas di otak itu ikut menurun. Jadi karena dinamikanya menurun, jadi adalah apa muncul adanya tadi pola ada pelambatan EEG, kemudian penurunan koherensi dan kompleksitasnya itu Bu. Oke, gangguannya karena apa? Mohon maaf kurang nggak ada suaranya Bu. Kurang kurang jelas ya. Sebentar, saya masuk. Cek cek suaranya belum ada. Belum karena nggak menuliskan di situ jadi nggak mendalami Bu. Oke, pakai HP juga. Bentar. Cek kalau. Bentar. Kalau ini sudah jelas suaranya? Ya, sudah jelas suaranya kalau ini? Sudah jelas Bu. Oke, baik. Jadi gangguan yang terjadi pada otak tadi itu karena adanya plak beta amiloid ya yang menempel di luar sel otak atau neuron dan adanya neurofibrillary tangles yang berada di dalam neuron. Jadi kalau neurofibrillary tangles itu semacam apa ya kekusutan, semacam benang-benang kusut di dalam neuronnya itu sendiri. Ini mungkin slide-nya di stop dulu. Saya mau share screen sebentar. Oh, ya, Bu. Nah, oke. Bisa di-set share screen-nya untuk multiple yang hijau itu. Share screen, klik. Nah, oke. Ini sudah terlihat ya. Share screen-nya sudah terlihat? Sudah Bu. Nah, ini jadi sedikit saya ulas tentang Alzheimer disease ya secara teori. Nah, ini. Jadi silakan boleh di screenshot nanti untuk bahan belajar. Jadi Alzheimer disease itu merupakan salah satu jenis demensia, yaitu kerusakan neurodegeneratif secara progresif. Jadi maksudnya neurodegeneratif itu adalah kerusakan dari sel-sel otak secara
terus-menerus begitu ya, secara progresif di sana, yang biasa diderita oleh, orang yang berusia 65 tahun ke atas. Nah, tadi Diki menjelaskan adanya gangguan dalam neuron itu sendiri atau sel saraf. Gangguannya itu disebabkan karena apa? Jadi, di sini kerusakan neuron, nah ini akibat adanya akumulasi plak beta amiloid yang menempel pada sel saraf, ya, itu di luar sel sarafnya itu ada semacam, protein yang menempel di luarnya itu. Kemudian, yang berikutnya adalah ini adanya neurofibrillary tangles, ya. Ini semacam nanti bisa dicek ini benang-benang protein yang berada di dalam, eee, sel saraf. Nah, jadi misalkan kalau kita punya sebuah sumber penghantar, kemudian di penghantarnya itu ada, bahan yang bersifat isolatornya, maka dia kan tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Nah, analoginya seperti itu. Jadi kamu punya tembaga, kemudian tembaganya itu, dilapisi ada lapisan yang menghalangi, ada lapisan karet atau plastik yang menghalangi. Nah, otomatis nanti aliran listriknya akan menjadi terhambat. Nah, itu. Jadi peristiwa konduksi atau aliran listrik di dalam otak menjadi terhambat karena adanya di sini. Di luar ada beta amiloidnya, kemudian di bagian dalamnya itu sendiri ada benang-benang kusutnya, sehingga, bagian, sel itu kan di dalamnya ada inti sel, kemudian ada cairannya, sitoplasma dan lain sebagainya, itu menjadi tidak bekerja secara optimal lagi. Tidak bisa melakukan misalkan regenerasi dan, melakukan fungsinya dengan baik. Nah, inilah yang bisa menyebabkan kerusakan sel otak dan lama-kelamaan sel otak tersebut akan menjadi mati, begitu. Nah, ya, ini nanti penjelasannya kalau ditanyakan kenapa terjadi penurunan koneksitas ya atau ini. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini. Ini neuron yang pada orang normal, itu gambarnya seperti ini. Ini ada satu neuron, kemudian di dalamnya ini ada inti selnya, kemudian ini cairan sitoplasma yang ada di luarnya. Nah, kalau dilihat pada sel otak orang yang menderita Alzheimer, nah di bagian luar selnya itu nanti ada, semacam ini ya, plak ya, kalau gigi ada plaknya itu kan ada kotorannya begitu. Nah, ini akan menempel di bagian luar selnya. Kemudian di bagian dalam selnya yang ini digambarkan jernih, nah ini ada benang-benang kusut. Inilah yang disebut sebagai neurofibrillary tangles. Nah, ini gambarannya. Kemudian ya, jadi tadi kerusakan neuron itu akan menyebabkan adanya penurunan neurotransmitter. Ya, neurotransmitter itu nanti zat yang dapat digunakan untuk mengirimkan pesan ke neuronnya yang lain. Jadi kalau, neurotransmitternya nanti berkurang jumlahnya, maka pesan-pesan yang seharusnya dibawa secara berantai oleh sel-sel neuron akan menjadi tidak tersampaikan ke neuron yang lain. Itulah yang nanti akan menyebabkan konektivitasnya menurun. Nah, di sini, ini. Oke. Kemudian berikutnya, di poin ini, untuk, Diki, subjek ujinya adalah MAD, Mild Alzheimer Disease. Nah, apa bedanya mild Alzheimer dengan Alzheimer? Jadi nanti kalau ditanyakan, nah, dalam penyakit Alzheimer sendiri, itu ada beberapa tahapan. Seperti pada penderita kanker ya, ada kanker stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium akhir. Di sini pada penyakit Alzheimer itu juga ada stadium-stadiumnya atau tahapannya. Jadi yang pertama ini dinamakan sebagai mild cognitive impairment. Ya, jadi ini kerusakan kognitif awal. Biasanya dimulai pada lobus medial temporal. Ya, dia gejalanya memiliki, ini ya, kehilangan memori dalam jangka pendek. Ya sering lupa, tapi, bukan lupa yang biasa, tapi terlalu sering, begitu. Nah, kemudian nanti, kalau itu tidak ditangani dengan baik, akan berkembang menjadi mild Alzheimer disease.
Nah, ini digambarkan dengan warna biru. Jadi kerusakan mula-mula itu di sel otak yang di sebelah sini. Kemudian kalau sudah berkembang menjadi mild Alzheimer, itu kerusakannya merambat ke ini yang di blok biru. Ya, jadi ini bertambah. Dia kerusakannya menyebar ke lobus temporal dan parietal. Kemudian ini ya, jadi nanti gejalanya akan bertambah. Kemudian setelah dia mild Alzheimer, kemudian menuju ke moderate Alzheimer. Nah, ini nanti lebih banyak dari sini nanti menyebar ke area frontal. Jadi sebenarnya di mild Alzheimer itu sendiri, frontalnya juga sudah kena di sini. Kemudian kalau yang tahap akhir, nah jadi setelah ini kena, biru ini kena, biru ini kena, tahap akhir ini nanti bagian penglihatannya yang kena. Ya, jadi penglihatan ini yang bagian belakang tengkuk, atas tengkuk itu letak lobus occipital. Sehingga dia akan bermasalah dalam hal visual. Ya, jadi itu nanti kira-kira gambaran ceritanya kalau ditanyakan yang terkait dengan Alzheimer itu sendiri. Gitu ya, kira-kira bisa dipahami ya. Ini sudah di screenshot tadi? Yang sudah saya record Bu, nanti bisa screenshot lagi. Oke, baik, silakan. Oke itu. Nah, mungkin pertanyaan yang berikutnya itu terkait dengan fractal dimension. Bisa dijelaskan dengan singkat dan jelas apa yang dimaksud dengan fractal dimension dan seperti apa gitu? Saya dulu bisa Bu, sekarang udah lupa. Nanti saya belajar lagi. Oke. Ya, jadi nanti kamu selain slide yang Dimensi ditampilkan fraktal. tadi, selain slide yang ditampilkan presentasikan tadi, itu silakan disiapkan slide cadangan, ya. Iya Bu. Slide cadangannya nanti berisi yang pertama tadi ya terkait dengan gambar sel neuron yang normal Ya. dengan yang Alzheimer. Kemudian yang kedua terkait dengan tahapan-tahapan Alzheimer itu sendiri sehingga bisa menjelaskan kalau ditanya apa beda Alzheimer dengan Alzheimer nanti ditujukan saja dengan gambar seperti yang saya tadi ya sehingga penguji akan Ya. lebih jelas begitu. Kalau kita bisa menjelaskan secara jelas penguji tidak akan mengejar terus gitu. Kemudian yang ketiga ini ya nanti dibuat satu slide perbedaan ya ditunjukkan perbedaan antara KFD dan HFD. Kemudian yang keempat ini fractal dimension secara teorinya itu seperti apa? Ya. Nah, itu kira-kira untuk masukan dari saya terkait dengan persiapan untuk munakosah hari Selasa nanti. Sekaligus nanti saya siapkan link ujiannya, Zoom-nya, supaya nanti Selasa nggak lupa. Karena Selasa jam 10 itu saya langsung ada rapat senat ya, jadi takutnya nanti pas wah agak lupa. Ini saya kasih nanti link Zoom-nya untuk ujian, sama ini untuk naskah skripsinya sudah dikirim ke penguji belum? Belum Bu, ini nanti pakai undangan juga kayak yang waktu seminar proposal atau enggak ya Bu? Kayaknya tidak perlu. Jadi dosen-dosen sudah kasih tahu kemarin. Nah, ini nanti juga ada info yang terkait dengan pelaksanaan, tapi bukan undangan resmi. Jadi dosen nanti bisa ngecek sendiri di sistem SIA. Ini nanti saya share ya. Oh iya. Oke. Jadi nanti Ya, saya jadi langsung kirim naskahnya aja ya Bu ya? iya naskahnya sama ini. Sebentar ini saya Informasi. kirimkan via ada rekap info sebentar. Forward message.
Nah, itu sudah saya kirimkan ke WA, mungkin itu saja untuk pengingat ya, rekapan untuk, jadwal munakosah sama, apanya, naskah skripsinya, nanti linknya saya buatkan dulu, nanti bisa dikirimkan menyusul. Oh iya. Ya, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk diskusi ini? Ya, silakan dibaca-baca lagi saja ya. Iya, Bu. Kira-kira tadi pertanyaan-pertanyaan, sama untuk naskah skripsinya dibaca lagi, untuk kalimat yang kira-kira belum kamu bisa pahami, itu di, browsing saja. Mungkin ada istilah-istilah tadi seperti fractal dimension, mungkin istilah yang lainnya, kemudian per kalimat jadi dibaca detail. Biasanya kalau Pak Frida itu nanti lebih banyak tanyanya per kalimat di situ kan, kemudian, flowchart-nya dicek lagi ya. Kalau mungkin saya kelewat, antara proses dengan hasil atau input, nah itu dibedakan bentuk diagram alirnya. Nah, biasanya ngeceknya seputaran itu, kemudian kalimat-kalimat yang tidak jelas maknanya, dan ini dicek lagi. Jadi nanti pada saat munakosah jika itu ditanyakan dan menurut kamu salah, nanti kamu bisa langsung mengkonfirmasi, "Oh ya yang benar ini kemarin sudah saya cek lagi bla bla bla." Jadi kita bisa memberikan jawaban yang ini ya. Iya, Bu. Sip. Oke, jadi kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sekian untuk diskusi kita hari ini. Insya Allah kita ketemu hari Ini, Bu, Selasa. Ya, sebentar, Bu. Jadi kan kalau lihat di Ibu jelasin tadi yang fase mild itu gangguannya di temporal sama frontal ya, Bu. Tapi kalau di hasil itu ada yang sampai oksipital, Bu. Saya nulis kesimpulan, seingat saya ada di oksipital sama frontal. oksipital sama frontal. Oke. Nah, itu memang kalau yang saya sampaikan tadi itu dia tahapan secara teoritis, tetapi kasuistik pada setiap orang biasanya progresnya itu Hmm. berbeda-beda. Jadi nanti tergantung pada individunya masing-masing. Itu gambaran secara umum saja. Jadi Oh, iya. kemudian kalau ditanyakan bagaimana menjustifikasi bahwa orang itu sedang berada di tahap MCI, mild cognitive impairment atau mild Alzheimer disease atau moderate Alzheimer, bagaimana? Jadi nanti ada proses tesnya dulu. Jadi tesnya secara ini nanti akan dilakukan oleh apa ini dokter spesialis syaraf. Jadi ada tes wawancara, tes mengerjakan soal dengan MMSE test. Jadi MMSE nanti bisa mini mental state examination. Jadi uji kondisi mental seseorang. Dari situ nanti hasil scoringnya itu bisa untuk menentukan bagaimana kondisi mental dan kejiwaannya. Kemudian yang kedua itu ada tes MOCA, Montreal Cognitive Assessment. Jadi itu tes terkait dengan kemampuan kognitif dari subjek ujinya. Nah, di sana juga ada scoringnya. Jadi kalau skornya antara sekian sampai dengan sekian, itu nanti masuk ke level mana. Seperti yang ini saya tunjukkan lagi. Di sini. Nah, ini. Ini contoh saya menggunakan MMSE ya. Jadi saya menggunakan Mini Mental State Examination yang ini sudah terstandarisasi, berarti tambah S di depannya. Jadi tentang nilainya itu dari 0 sampai dengan 30. Kalau hasil ujiannya, hasil asesmennya nilainya antara 25 sampai dengan 20, maka di situ dia masuk pada Alzheimer Alzheimer tahap awal atau mild ya. Bisa mild kognitif atau mild Alzheimer. Tetapi kalau nilai skornya sekian sampai sekian itu dia masuk fase moderate. Kemudian kalau skornya 0 sampai 9 berarti itu masuk severe. Dia sudah yang tingkat parah. Nah, jadi ini cara menentukan kalau ditanya bagaimana menentukan tahapan dari Alzheimer itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua saya menggunakan metode MOCA ya. Jadi MOCA Montreal Cognitive Assessment. Nah, ini Montreal Cognitive Assessment ya. Nanti MOCA itu juga dia akan
menguji kemampuan kognitif, ya ini, MOKA menilai domain kognitif yang mencakup ya konsentrasinya, kemampuan untuk memperhatikan hal-hal supaya fokus begitu, kemudian fungsi eksekutifnya, memorinya, bahasa, keterampilan konstruksi visual, berpikir konseptual, menghitung, dan orientasi, baik orientasi ruang maupun orientasi waktu. Nah, ini semuanya dicek di MOKA ya. Baik itu MSE maupun MOKA. Nah, ini masing-masing memiliki ya kalau kamu belajar instrumen kan ada sensitivitas ya di situ, ada spesifitas. Nah, jadi ini ya sensitivitasnya untuk MSE itu 78, sedangkan MOKA 100%. Sedangkan untuk spesifitasnya itu berkebalikan. MSE adalah 100%, sedangkan MOKA itu 87%. Nah, jadi ini kan agak berkebalikan ya. Jadi yang satu sensitivitasnya tinggi, sedangkan spesifitasnya rendah. Sehingga saya gunakan dua instrumen ini untuk saling melengkapi. Gitu ceritanya. Oke, nah kebetulan kalau untuk fractal dimension saya nggak punya teorinya karena saya belum mengkaji tentang itu. Jadi nanti silahkan dipelajari lagi ya di dasar teorinya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa didiskusikan di WA. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin itu. Oke, ya. Oke, selamat belajar. Masih ada waktu kurang lebih 3 hari ya untuk mempersiapkan diri dengan baik. Semoga nanti dilancarkan dan mendapatkan hasil yang optimal gitu. Oke, sampai ketemu ya Diki hari Selasa. Terima kasih. Saya izin live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.